Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aprianto. Di sini saya dan kelompok saya yaitu kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami yaitu mengenai rancang bangun sistem kontrol PID untuk pengendalian kecepatan prototipe berbasis LabVIEW. Untuk anggota kelompoknya sendiri yang pertama yaitu Muhammad Bagus Alvan Hasani dengan NIM 18, 19, 10, 20, 1, 28. Selanjutnya Daniel Izulhaq Erlian dengan NIM 2019, 10, 20, 10, 52. Selanjutnya Muhammad Roshid dengan NIM 2019, 10, 20, 10, 58. Selanjutnya Anes Yale Sakina dengan NIM 2019, 10, 20, 10, 95. Dan yang terakhir saya sendiri Rizky Aprianto dengan NIM 2019 10 20 11 09. Mungkin bisa lanjut ke pertama. Baik, untuk bab pertama sendiri yaitu pendahuluan latar belakang. Lift sendiri adalah sebuah angkutan transportasi vertikal yang digunakan untuk memindahkan barang untuk minimarket ataupun home industry yang memiliki struktur bangunan 2-3 lantai. Lift ini sendiri banyak dijumpai pada perkantoran. Untuk pengaplikasiannya yaitu secara katrol, manual oleh tenaga manusia untuk hal memindahkan barang. Tetapi hal ini tidak cukup efisien. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah merencanakan atau mengatur kecepatan motor DC pada rancang bangun prototipe lift barang menggunakan microcontroller PID. Menggunakan metode Taylor-Lewis terhadap hasil respon plan dengan menampilkan respon pada LabVIEW tahun 2014. Hasil dari penelitian ini sendiri nantinya akan menunjukkan bahwa nilai parameter PID yang ditemukan dengan menggunakan metode Taylor-Lewis yaitu didapatkan nilai KP sebesar 4,14, nilai KI sebesar 1,727, dan nilai KD 0,042. Kemudian nilai tersebut diterapkan pada sistem dan memberikan respon yang baik pada set point yaitu sebesar 30 rpm dengan TD sebesar 1,381. Terus waktu naiknya yaitu 5-95% sebesar 5,868 detik untuk waktunya sendiri. Untuk waktu tunaknya sendiri sebesar 5%, yaitu jika dikonversi dalam waktu 5,979 detik. Nilai waktu tunak yang sebesar 2%, untuk waktunya sendiri 7,972 detik. Terus nilai waktu tunak yang 0,5% yaitu sebesar 9,965 detik. Dan nilai error steady state-nya sebesar 1,59%. Untuk penelitian ini sendiri menggunakan Untuk penelitian ini sendiri menggunakan microcontroller Arduino Atmega 328. Lalu dengan mengurangi sinyal kesalahan yang terjadi pada saat sistem bekerja, serta memberikan keluaran sinyal kontrol yang memiliki respon cepat, error steady state kecil, sehingga meminimalisir terjadinya overshoot. Mungkin bisa lanjut untuk hal yang dihasilkan tadi. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah yang didapat dari latar belakang antara lain, 1. Bagaimana mengendalikan kecepatan motor DC pada prototipe lift barang menggunakan PID. Yang kedua, bagaimana kinerja program kontrol PID dalam mengendalikan kecepatan motor DC pada prototipe lift berbasis LabVIEW. Untuk tujuan dari penelitian ini sendiri adalah merancang dan mengatur kecepatan motor DC pada rancang bangun prototipe lift barang menggunakan kontrol PID. Mungkin selanjutnya bab 2. Yang selanjutnya yaitu
Tinjauan pustaka. Yang pertama, analisis sistem lift. Sistem kontrol lift ini digerakkan oleh penggerak motor DC yang terhubung dengan kereta atau katrol. Motor bergerak dalam keadaan berbeban atau tidak berbeban. Motor ini selalu memutar beban dilengkapi dengan sistem transmisi gear ataupun transmisi gearless. Dengan menggunakan mesin arus arah yang memiliki torsi dapat diatur dengan mudah. Sebagai langkah awal, kita perlu membuat model matematika yang akan digunakan untuk mempelajari sifat-sifat sistem dan mengontrolnya agar berjalan sesuai kecepatan yang diinginkan. Yang kedua yaitu PID. PID atau proporsional integral derivatif adalah salah satu metode kontrol klasik yang sering digunakan saat ini, terutama pada industri karena struktur sederhana dan bekerja stabil. PID memiliki dinamika kontrol yang optimal dengan error steady state sistemnya bernilai nol. Respon sistem yang cepat atau respon pendek, tidak ada osilasi dan stabilitas yang lebih tinggi perlunya menggunakan komponen gain. Turunan selain pengontrol PI adalah untuk menghilangkan overshoot dan osilasi yang terjadi dalam respon output system. Salah satu keuntungan utama dari pengontrol PID adalah dapat digunakan dengan proses urutan yang lebih tinggi, termasuk lebih dari penyimpanan energi tunggal. Berikut ini merupakan diagram blok sistem kontrol PID dengan sebuah input proses. Untuk selanjutnya itu ada metode Turing Terrace Leibniz. Prosedur metode ini hampir sama dengan metode Ziegler-Nichols, tetapi perbedaan pada setting akhir parameter kendali. Metode ini dilakukan dengan menggunakan proportional gain saja. Untuk nilai KP itu dinaikkan dari 0 hingga tercapai nilai KP yang menghasilkan osilasi yang konsisten. Maksud dari osilasi konsisten ini dilihat pada gambar 2, yaitu nilai KP yang menyebabkan osilasi maksimum ini disebut sebagai critical gain, sedangkan waktu yang dibutuhkan antar puncak osilasi itu disebut sebagai periode kritis. Nah, ini gambar 2, yaitu osilasi konsisten. Jika KP terlalu kecil, sinyal output akan teredam mencapai nilai titik keseimbangan setelah ada gangguan, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Yaitu gambar 3, ketika sistem teredam, terjadi osilasi dikarenakan KP terlalu besar, maka osilasi akan tidak stabil dan besar. Jika dengan metode ini tidak diperoleh osilasi yang konsisten, maka metode ini tidak dapat dilakukan. Dari metode ini akan diperoleh nilai critical gain dan periode kritis BCR. Lanjut. Nah, pada tabel penentuan parameter PID, yaitu pada nilai KP nilai 0,45, untuk TI 2,2 dan untuk TD 0. Untuk PID yaitu KP-nya 0,313, TI 2,2, TD 0,16 PCR. Metode ini dapat digunakan untuk kendali dengan kombinasi PI dan PID dengan sistem closed loop yang memiliki umpan balik sebagai nilai parameter yang akan ditentukan dengan memasukkan nilai KCR dan PCR yang telah didapatkan pada grafik simulasi plan. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada rotary encoder, rotary internal encoder jenis Omron dengan tegangan 12 volt. Semakin banyak deretan pulsa yang dihasilkan pada satu putaran menentukan akurasi rotari ditempatkan di salah satu sisi piringan yang kemudian cahaya akan menuju piringan. Di sisi lainnya terdapat fototransistor, sehingga fototransistor ini dapat mendeteksi cahaya yang ada dipancarkan oleh LED.
di mana piringan tipis dihubungkan dengan poros motor atau perangkat berputar lainnya yang ingin kita ketahui posisinya. Sehingga ketika motor berputar, piringan mengakibatkan cahaya dari LED dapat mencapai fototransistor melalui lubang-lubang yang ada. Maka fototransistor ini akan mengalami saturasi dan akan menghasilkan suatu pulsa atau gelombang persegi. Selanjutnya itu motor DC. Motor DC memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Pada tugas akhir ini, motor yang digunakan itu menggerakkan sistem prototype lift adalah motor DC magnet permanen dengan tegangan maksimum 24 volt dan memiliki torsi hingga 25 kg. Lanjut. Pada motor DC ini terdapat dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator itu merupakan bagian motor yang tidak berputar atau bagian yang statis, terdiri dari rangka dan kumparan medan. Yang kedua itu rotor, merupakan bagian yang berputar. Bagian rotor ini terdiri dari kumparan jangkar. Dua bagian ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa komponen penting, yaitu diantaranya adalah yoke atau kerangka magnet, poles atau kutub motor, field winding, kumparan medan magnet, armatur winding, kumparan jangkar, kumulator, dan brush atau kuas. Berikutnya itu ada load cell. Load cell atau sel beban adalah sensor yang terdiri dari sebuah strain gauge atau lebih yang ditempelkan pada batang berbahan logam yang berbentuk cincin. Strain gauge ini dalam sebuah sel bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Strain gauge yang ada pada load cell tersebut dari bahan foil grade itu sendiri merupakan kawat tipis berukuran panjang yang disusun secara zigzag. Untuk cara kerja dari strain gauge ini adalah saat strain gauge mendapat tarikan, maka akan menyebabkan perubahan panjang pada kawat tipis penyusunannya, sehingga menyebabkan bertambahnya resistansi yang dihasilkan. Perubahan resistansi inilah yang akhirnya dimanfaatkan sebagai patokan perubahan pada sensor beban. Berikutnya ini ada limit switch. Limit switch ini termasuk dalam kategori sensor mekanis, yaitu sensor yang akan memberikan perubahan elektrik saat terjadi perubahan mekanik pada sensor tersebut. Penerapan dari limit switch ini sebagai penanda lift ketika telah mencapai di lantai yang diinginkan. Simbol limit switch ini menggunakan merek Omron tipe Z15GW2 dengan batas tegangan 125 VDC sampai 250 VDC. Dapat ditujukan pada gambar 7. Selanjutnya yaitu analisis karakteristik orde 1. Dari model matematis sebuah sistem, orde dari suatu sistem dapat dilihat dari besar pangkat variabel dalam transformasi Laplace. Suatu sistem dikatakan berorde 1 jika fungsi ahlinya mempunyai variabel S dengan pangkat tertinggi 1. Untuk bentuk visinya bisa berupa rangkaian listrik RC, sistem ternal, atau sistem lainnya. Model sistem orde 1 secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk keterangannya itu CS atau output system, dan R itu input system, K itu gain overall, dan TS plus 1 itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2% pada orde 1. Untuk menentukan parameter K atau gain overall itu, maka hubungan YSS dengan XSS dapat dituliskan sebagai berikut.
XSS sendiri itu merupakan set point dan YSS itu adalah hasil respon. Untuk menentukan konstansa waktu dapat dihitung melalui respon keluaran sistem ketika mencapai 63,2% dari hasil akhirnya. Dapat dihitung sebagai berikut. C sama dengan 0,632 dikali YSS. Lanjut. Berikut itu merupakan bentuk kurva tanggapan eksponensial orde 1. Ya, dapat dilihat untuk rumus analitik untuk perhitungan parameter respon dari orde 1 sebagai berikut. Yang pertama, waktu tunda atau TD. Yaitu TD sama dengan apa itu? Yes, dapat dilihat seperti yang ada di laporan. Dan lanjut. Oke, baik. Akan saya lanjut terkait bab 3 ini tentang metodologi penelitian. Jadi pertama ketika penulisan laporan kali ini itu menggunakan pendekatan penelitian yang mana itu menggunakan pendekatan kuantitatif. Jadi ini yang sifatnya itu berdasarkan filsafat positifisme yang dipakai untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, kemudian ada desain sistem. Desain sistem ini adalah soal desain sistem PID, proporsional integral derivatif, untuk pengendalian kecepatan motor DC-nya. Bisa dilihat juga seperti ini gambar diagram blok sistem lift untuk laporan kali ini. Bisa lanjut di bawah. Oke, yang selanjutnya itu adalah rancang bangun software. Nah, rancang bangun software ini merupakan sebuah program yang diintegrasikan dengan Arduino dan LabVIEW. Jadi nilai PID nanti itu diinisialisasikan terlebih dahulu untuk menentukan parameter KP, TI, sama TD-nya. Bisa dilanjut. Ya, ini merupakan daftar file software-nya. Jadi nanti dari mulai ke set point tentang kecepatan motor DC, kemudian penentuan nilai PID, KP, TI, dan TD-nya, baca sensor rotary encoder, kemudian ada kontrol PID, nilai PWM driver motor DC, nanti apakah sesuai set point atau tidak. Nah, itu bakalan berpengaruh ke kecepatan sistem di lift-nya. Bisa dilanjut ke bawah. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan ke anggota yang lain. Terima kasih. Baik, akan saya lanjut. Jadi pada bab 4 kali ini yaitu pembahasan. Jadi yang pertama itu hasil dan pembahasan. Kemudian pemodelan dan identifikasi sistem. Jadi hasil perancangan software kode Arduino terdiri dari kode sistem kecepatan lift, sedangkan pada software LabVIEW ditunjukkan kode blok pada gambar berikut. Kemudian set point kecepatan motor DC. Jadi sebelum merancang parameter dari pengendali PID, kita menghitung terlebih dahulu respon sistem real plan secara open loop pada set point 30 RPM dengan nilai T sama dengan 2,2014 detik. Parameter respon plan real dengan set point 30 RPM secara open loop menggunakan persamaan 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk rumusnya yaitu CS per RS sama dengan 0,897855 per 2,2014 detik plus 1.
Untuk gambar perbandingan respon sistem real dan respon sistem simulasi tanpa controller seperti berikut. Kemudian penentuan parameter PID. Setelah didapat fungsi alih plan, selanjutnya menentukan nilai parameter PID, nilai KP, KI, dan KD sebelum diaplikasikan pada plan. Penentuan nilai parameter PID dilakukan dengan menaikkan nilai KP hingga menghasilkan respon sistem yang berkelanjutan. Percobaan untuk mendapatkan hasil osilasi berkelanjutan dilakukan dengan 3 kali nilai KP, yaitu 11, 12, dan 13. Berikut untuk gambar respon sistemnya dengan KP sama dengan 13. Kemudian pada gambar 13 ini menampilkan grafik respon waktu sistem pada KP 13 sudah berosilasi dan telah didapatkan antar puncak gelombang. Dalam metode ini membutuhkan nilai KCR untuk menentukan nilai controller proporsional. Nilai dari controller integral dan derivatif juga diperlukan dengan cara mencari nilai PCR. Nilai PCR merupakan waktu antar puncak osilasi. Puncak osilasi dari respon ini yaitu 28. Berdasarkan data PCR yang telah diambil secara acak, maka nilai PCR yang digunakan untuk menentukan nilai controller integral dan derivatif adalah 0,263 detik. Dengan nilai KCR sama dengan 13 dan PCR 0,263 detik. Sehingga nilai dari KP, KI, dan KD berdasarkan tabel 1 adalah KP sama dengan 40,69, KI sama dengan 1,727, dan KD sama dengan 0,042. Selanjutnya implementasi PID dan analisis respon plan. Kemudian yang pertama itu implementasi PID pada set point 30 RPM tanpa beban. Berikut untuk gambar grafik respon plan dengan controller PID set point 30 RPM tanpa beban. Jadi pada gambar 14 menampilkan grafik respon sistem menggunakan controller PID Terus Louis Band dengan set point 30 RPM selama kurang lebih 18 detik. Berikut merupakan karakteristik responnya. Untuk yang pertama time respon, nilai CT sama dari kedua respon adalah 1,007 detik. Settling time merupakan waktu saat respon mengalami steady state. Dengan demikian, settling time untuk metode Terus Louis Band adalah 5,979. Untuk nilai rise time-nya itu didapatkan nilai sebesar 4,379. Kemudian untuk nilai delay time-nya itu 1,38 detik. Kemudian implementasi PID set point 30 RPM dengan beban 100 gram. Untuk gambarnya seperti ini. Kemudian dapatkan karakteristik respon yang pertama, time constant didapatkan 1,86 detik. Kemudian settling time itu didapatkan 5,844 detik. Kemudian untuk rise time didapatkan nilai 4,28 detik. Kemudian untuk delay time didapatkan nilai sebesar 1,35 detik. Selanjutnya implementasi PID set point 30 RPM dengan beban 200 gram. Untuk gambar grafiknya seperti ini. Kemudian didapatkan karakteristik responnya sebagai berikut. Yang pertama, time respon didapatkan nilai sebesar 2,7425 detik. Settling time sebesar 6,813 detik. Dan rest time sebesar 4,989 detik. Delay time-nya sebesar 1,574 detik. Selanjutnya implementasi PID set point 30 RPM dengan beban 200 gram. Didapatkan nilai time constant sebesar 2,7425 detik. Settling time 6,633 detik. Untuk nilai rise time-nya didapatkan nilai sebesar 4,85 detik.
delay time-nya sebesar 1,532 detik. Jadi berdasarkan analisis respon respon saat diberikan ketiga set point tersebut, didapatkan tabel seperti berikut. Berdasarkan data yang diperoleh dan dilakukan analisis pada tabel 2, dapat diketahui bahwa semakin berat beban yang diberikan, maka respon yang dihasilkan pada sistem lift akan mengalami kenaikan error steady state dengan error pada setiap beban 1,59%, 1,785%, 1,882%, dan 2,075%. Masih dalam keadaan normal dengan perubahan error yang tidak terlalu besar. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bab 5 penutup, kesimpulan. Jadi berdasarkan tabel 2 hasil yang telah diperoleh dan setelah dilakukan analisis, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Dengan model fungsi plan CS per RS sama dengan 0,897855 per 2,2014 S plus 1. Dengan mencari respon plan pada sistem lift, didapatkan fungsi alih dengan error terkecil adalah pada set point 30 RPM dengan nilai error rata-rata sebesar 10,214%. Nilai parameter PID yang didapatkan melalui metode Terus-Luben adalah KP sama dengan 4,14, KI sama dengan 1,727, dan KD sama dengan 0,042. Pada set point 30 RPM memiliki hasil yang lebih baik dengan sistem dinamik sebagai berikut. Nilai waktu tunda atau TD sebesar 1,381 detik. Nilai waktu naik atau TR sama dengan 5% sampai 95% sebesar 5,868 detik. Nilai waktu naik atau TR sama dengan 10% sampai 90% sebesar 4,379 detik. Nilai waktu tuna atau TS sama dengan 5% sebesar 5,979 detik. Nilai waktu tuna TS sama dengan 2% sebesar 7,972 detik. Nilai waktu tuna atau TS sama dengan 0,5% sebesar 9,965 detik. Dan nilai error steady state sebesar 1,59%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.